Ada pakar hukum pidana, Profesor Jamin Ginting, masih bersama kami pagi hari ini. Prof, 10 novum ditolak, tapi yakin bahwa kesaksian Liga Akbar ini juga menjadi novum nantinya di persidangan. Apakah bisa demikian mekanismenya, Prof? Ya, selamat pagi ya Mas Raditya dan para pemirsa. Jadi kalau kita lihat apa yang ditolak oleh jaksa penuntut umum terkait dengan beberapa novum berupa gambar dan foto dan hasil visum et repertum yang menyatakan sudah pernah dijadikan pemeriksaan sebagai bukti di persidangan. Ya. Jadi kalau terkait dengan permohonan PK ini tentu ada 3 syarat ya supaya novum itu mempunyai kualitas dalam pembuktian. Pertama, bahwa benar novum itu belum pernah ya dijadikan sebagai alat bukti, ditampilkan untuk diperiksa di persidangan, belum pernah diperiksa sebelumnya. Ya. Yang kedua, novum itu benar-benar adalah novum yang sangat menentukan. Sehingga kalau nanti novum itu dihadirkan, sebenarnya putusan itu menjadi terbalik. Tadi putusan yang menghukum jadi menyatakan putusan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Jadi sangat signifikan. Tapi itu tentu kewenangan dari hakim majelis di PK nanti ya untuk menilai. Yang ketiga, bahwa semua novum itu harus memiliki kualitas yang didapatnya sesuai dengan aturan hukum, bukan melawan hukum. Bukan direkayasa, bukan diambil dari pencurian, ya, bukan didapat dari suatu perbuatan melawan hukum. Dari ketiga syarat tadi itu, apakah sudah terpenuhi atau tidak? Nah, kalau nanti para saksi yang dihadirkan ini sebenarnya dia menerangkan tentang novum itu dia dapat kapan, di mana dan bagaimana mendapat novum. Lalu saksi yang ada di novum itu, contohnya kita ambil contoh novumnya ada berupa video dari Dede yang pernah conference terkait dengan pencabutan keterangannya. Nah, videonya ada. Video itu novum namanya. Ya, tapi kapan didapat, siapa yang dapat, itu akan jadi saksi. Terus orang yang menerangkan di video itu, alias Dede sendiri, akan ditanyakan, akan diberikan kesempatan untuk menjadi saksi. Benar nggak Anda menyatakan seperti ini? Nah, benar nggak? Nanti itulah mempunyai kualitas. Ini sangat menentukan. Lalu contoh lagi, keterangan dari Ali Akbar tentang pencabutan BAP. Ya, BAP. Nah, pencabutan BAP kan hanya taunya dari media begitu ya. Nah, nanti akan dijadikan novum, maka Ali Akbar yang nanti akan memberikan keterangan saksi pada hari ini akan dia, benar nggak Anda mencabut keterangan? Kenapa Anda mencabut keterangan? Siapa yang mengambil atau foto-foto itu tersebut kan? Nanti dia akan diterangkan. Nah, itulah kualitas novum yang sebenarnya begitu. Tapi kalau novum yang lain, contohnya terkait hasil visum et repertum atau foto-foto, kalau fotonya dia foto sendiri, bukan berasal dari foto yang tidak ada aslinya, itu agak lemah. Lemahnya kenapa? Karena takutnya foto itu kan bisa saja tidak akurat ya, atau foto itu memang bagian potongan dari beberapa kejadian yang keseluruhannya tidak lengkap begitu. Nah, atau foto itu sebenarnya sudah pernah diperiksa, apalagi contohnya visum et repertum. Visum et repertum itu kan sebenarnya diambil oleh penyidik ya, dijadikan dasar untuk pertimbangan hakim gitu. Tentunya visum et repertum itu harusnya sudah pernah dipertimbangkan karena itu sebagai bukti kan. Nah, cuma mungkin orang yang menemukan visum et repertum itu baru tahu dia, oh itu ada visum et repertum, sebelumnya kami nggak tahu ada visum et repertum. Tahunya kapan? Tahunya baru sekarang begitu. Nah, bagaimana? Sudah pernah dipertimbangkan sebelumnya, tapi baru diketahui sekarang. Sebagai kualitas suatu novum itu bisa nggak? Kalau novum mungkin bisa karena baru, tapi karena sudah pernah dipertimbangkan, jadi nggak perlu dipertimbangkan lagi harusnya begitu. Bro, begini, dalam novum yang ditolak kemarin oleh jaksa begitulah ya katakan, ada beberapa juga novum yang berupa physical evidence seperti yang Prof singgung tadi, ada foto begitu ya dan segala macamnya. Tapi
untuk menguji kualitas bukti ini, perlukah ada autentifikasi lagi dalam physical evidence ini di pengadilan? Ya tentu, kalau bicara tentang foto, tentu ada ahlinya nanti yang menerangkan kalau foto itu memang foto yang diambil dan akurasi kebenaran foto itu bukan rekayasa, itu benar-benar dalam ada, hal ini begitu. Ahli digital forensik begitu atau ahli kalau ada digital IT? forensik boleh untuk menerangkan ke otentitas daripada suatu bukti, dia harus menerangkan karena nanti itu kan menjadi catatan untuk dibawa ke PK ya hakim. Nanti hakimnya yakin, tapi kalau cuma hanya sekedar foto lah, tidak ada otentitasnya, tidak ada dasarnya, ya sulit juga bagi hakim untuk memutus ya. Ini kan masalah pembunuhan ya, memutus tidak bersalah tapi didasarkan kepada bukti yang tidak yakin dia ini otentitas terhadap bukti ini nggak dia keyakinin. Nah sulit ya. Jadi nanti keterangan daripada ahli yang menerangkan foto itu kapan diambil, di mana diambil, benarlah foto itu menunjukkan otentitasnya, nah itu baru bisa. Tapi ya itu kembali lagi ya, kalau terkait dengan foto tidak ada pendukung keterangan dari orang yang berada di foto itu atau orang yang mengambil foto itu benar, nah itu memang agak sulit ya. Terus terang memang sulit. Kenapa sulit? Karena memang foto itu kan di hasil jepretan-jepretan pada saat kejadian dia dimandikan, pada saat dia di visium begitu. Nah tentu yang paling akurat hasil visiumnya begitu yang dijadikan dasar harusnya. Begitu. Ya satu lagi Prof, Liga Akbar yang katanya akan juga bersaksi hari ini, dipastikan akan bersaksi hari ini. Ini kan tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti begitu ya. Ini kan mencabut BAP-nya begitu. Artinya mencabut kesaksiannya juga. Nah sebelumnya juga ada Dede yang melaporkan dan mencabut kesaksiannya sebenarnya. Jadi mengaku bahwa saat itu dia berbohong, tidak memaparkan kesaksian berdasarkan fakta. Nah begitupun dengan Liga Akbar. Apakah sekali lagi tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti, apakah Liga Akbar ini juga bisa dijerat secara hukum sebenarnya kalau memang ada perbedaan antara Dede sama Liga Akbar. Kalau Liga Akbar dia bilang mencabut keterangannya. Gitu ya. Kalau Dede bilang itu saya memberikan keterangan palsu. Gitu. Itu langsung direct bilang keterangan palsu. Direct, ya. Walaupun kalau dia mencabut keterangannya tapi dia tidak menyebutkan keterangan yang benar seperti apa gitu kan. Dia cuma mencabut. Dan yang dicabut keterangannya itu yang mana? Karena dalam BAP itu kan banyak ya. Keterangan pertanyaannya banyak. Nah, jadi yang dia cabut itu semua keterangannya dia sampaikan dalam BAP atau hanya dalam pertanyaan tertentu saja yang dia cabut. Nah makanya hari ini harus diterangkan kepada publik, kepada majelis hakim bahwasanya yang saya cabut contohnya semua keterangan yang menyangkut dengan saya pernah diperiksa di BAP, ya saya cabut semuanya begitu. Nah itu menunjukkan kualitasnya sama kayak Dede juga berarti. Jadi yang benar yang mana kan gitu ya. Nah yang benar dia bilang contohnya nanti dia bilang ya benar saya tidak pernah tahu kejadiannya, saya hanya diarahkan oleh mohon maaf ya contohnya duganya ke Ibtu Rudiana contohnya seperti Dede juga pernah sampaikan seperti itu sebelumnya. Nah kalau berarti dengan demikian maka keterangan kunci terhadap saksi sebenarnya kan 3 ya. Satu itu adalah AF, Dede, sama si Ali Akbar yang paling signifikan begitu. Nah berarti 2 ini sudah mencabut, tinggal keterangan si AF gitu. Sedangkan satu lagi si Dani kan DPO. DPO jadi yang nggak DPO bisa dan dibilang belakangan fiktif oleh polisi. Jadi berarti hampir semuanya keterangan kalau dicabut berarti semua data dan informasi yang dijadikan dasar menghukum orang itu semuanya nggak ada gitu loh. Tidak ada lagi gitu. Padahal orangnya sudah dihukum. Nah inilah makanya nantinya menjadi dasar yang kuat ya bagi PK, majelis PK. Sebenarnya yang tadi dibahas tadi pagi juga kita bahas. Sebenarnya ini kejadiannya apa? Kejadian pembunuhan kah? Atau kecelakaan tunggal? Kalau semuanya dibilang mencabut pernyataan tidak pernah melihat, mendengar atau mengalami adanya kejadian pembunuhan, bahkan mereka menyatakan 8 orang itu saya nggak pernah tahu, nggak pernah saya lihat, dan saya dengar dan tidak saya alami. Berarti kan tidak ada yang tahu ada kejadian ini siapa begitu. Berarti itu semua keterangannya yang menyatakan ada perbuatan pidana pembunuhan ya tidak pernah ada gitu kejadiannya. Dan ini sangat disayangkan ya.
Ya, makanya tinggal hakimnya lah nanti bagaimana menilai. Menurut saya kalau benar-benar ini disampaikan di ruang persidangan secara resmi, ini menjadi data otentik yang cukup kuat untuk bisa mengungkapkan ya sebenarnya kejadiannya apa sih? Apakah benar-benar kecelakaan tunggal atau pembunuhan berencana? Oke, termasuk nanti saya akan tanyakan kepada Anda setelah jeda, Prof. Soal Liga Akbar ini juga kalau memang dia mencabut katakanlah sebagian BAP yang sudah diutarakan kepada pihak kepolisian, nanti juga misalnya di sidang digali begitu oleh majelis ketika Liga Akbar ini mengaku ada intimidasi, apa dampaknya bagi status hukum Liga Akbar maupun juga para terpidana yang lain yang berada masih dalam tahanan dan menjalani hukuman. Kami akan tanyakan itu dan bahas itu bersama Profesor Jamin Ginting setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.